Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kufran Hakamri dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Palembang. Saya mahasiswa Universitas Palembang semester 2. Dalam hal ini mengambil untuk mata kuliah analisa numerik. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Simpson, kaidah metode Simpson. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, maka diperlukan suatu produk dengan ketelitian dan akurasi tinggi dan waktu pengerjaan yang singkat. Begitu juga dengan permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan fisika murni maupun terapan. Bidang rekayasa teknik, metalurgi, mesin, elektro, sipil, dan lain-lain dituntut hal yang sama, di mana dalam suatu perhitungan dengan data numerik membutuhkan ketelitian dan akurasi yang cukup baik. Pada saat teknologi informasi belum ada atau boleh dikatakan belum maju pesat pada praktisi dan profesional di bidang rekayasa teknik dan sains menganalisa dengan perhitungan manual. Simplikasi digunakan di mana struktur yang sangat kompleks disederhanakan menjadi struktur yang lebih sederhana. Artinya akan terjadi perbedaan dari suatu permodelan dengan kondisi aktual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam analisa. Adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini mendorong pada praktisi untuk mengembangkan cara baru agar pekerjaan analisa dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih efektif. Metode kalkulasi dengan matriks dapat dilakukan dengan mudah menggunakan teknologi informasi. Sudah banyak persoalan di bidang teknik maupun sains yang dapat diselesaikan dengan menggunakan permodelan matematika. Seiring kali permodelan matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak ideal, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik untuk mendapatkan solusi sejatinya atau exact solution. Jika persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan dengan metode permodelan matematika, metode analitik menggunakan dalil-dalil kalkulus, maka solusinya dapat diperoleh dengan metode numerik. Metode numerik secara harfiah berarti suatu cara berhitung dengan menggunakan angka-angka, sedangkan cara istilah metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatik biasa. Dengan menggunakan metode numerik, solusi exact dari persoalan yang dihadapi tidak akan diperoleh. Metode numerik hanya bisa memberikan solusi yang mendekati atau menghampiri solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau approximation solution. Pendekatan solusi ini tentu saja tidak tepat dengan solusi sejati, sehingga ada selisih antara keduanya. Solusi tersebut, solusi galat atau error, semakin kecil atau galat yang diperoleh berarti semakin dekat solusi hampiran yang diperoleh dengan solusi sejatinya. Berikut ini adalah beberapa metode integrasi numerik yang populer digunakan. Yang pertama, trapezoidal rule atau aturan trapesium. B. Simpson sepertiga rule. C. Multiple application Simpson sepertiga rule. D. Simpson 3/8 rule. E. Newton-Cotes. F. Romberg integration. G. Gauss-Quadration. Pada bahasan ini akan difokuskan pada integrasi numerik dengan menggunakan metode integrasi Simpson. Metode integrasi Simpson, metode ini berasal dari matematikawan Thomas Simpson pada tahun 1710 Masehi sampai 1761 Masehi yang berasal dari Leicestershire, Inggris. Kaidah Simpson banyak digunakan misalnya oleh arsitektur perkapalan untuk menghitung kapasitas kapal atau skoci. Metode integrasi Simpson menggunakan polinomial order lebih tinggi atau dibanding metode trapesium untuk menghubungkan titik-titik data. Misalnya, apabila terdapat satu titik tambahan di antara fungsi A dan fungsi B, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola. Berikut pada gambar 1A, apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara fungsi A dan fungsi B,
maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial order 3, yaitu pada gambar 1b. Rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode aturan Simpson. Di dalam aturan Simpson sepertiga menggunakan polinomial order 2 persamaan parabola yang melalui titik fungsi xi min 1, fungsi xi dan fungsi xi plus 1 untuk mendekati fungsi rumus Simpson dapat diturunkan berdasarkan Dirac-Taylor. Untuk itu dipandang bentuk integral berikut ini. Apabila bentuk tersebut diferensial terhadap x akan terjadi bersamaan ix di x per dx sama dengan fungsi x. Dengan memperhatikan gambar 2 dan persamaan 2, maka Dirac-Taylor adalah ixi plus 1 sama dengan ix1 plus delta x sama dengan ix1 plus delta x fungsi x1 plus delta x kuadrat per 2 f aksen xi plus delta x kuadrat pangkat 3 per 3 fungsi double aksen x1 plus delta x pangkat 4 dibagi 4 f triple aksen x1 plus o delta x pangkat 5. Berikut persamaan 3. Persamaan 4, ix1 min 1 sama dengan 1xi plus min delta x sama dengan ixi min delta x fxi plus delta x kuadrat per 2 f aksen xi min delta x3 per 3 f double aksen xi plus delta x pangkat 4 per 4 f triple aksen xi min o delta x pangkat 5. Pada gambar 1 nilai I nilai L xi plus 1 adalah luasan di bawah fungsi fx antara batas a dan xi plus 1. Sedangkan nilai Sedangkan nilai LEXI min 1 adalah luasan antara batas A dan IXI min 1. Dengan demikian, luasan di bawah fungsi antara batas XI min 1 dan XI plus 1 yaitu AI adalah luasan LXI plus 1 dikurangi LXI min 1 atau persamaan 3 dikurangi persamaan 4. AI sama dengan LXI plus 1 min LXI min 1 atau AI sama dengan 2 delta X FXI plus delta X pangkat 3 per 3 fungsi F double aksen XI plus U delta X 5. Itu adalah persamaan 5. Nilai FXI ditulis dalam bentuk diferensial terpusat. F double aksen XI sama dengan FXI min 1 min 2 FX1 plus FX1 FXI plus 1 dibagi delta X kuadrat ditambah O delta X kuadrat. Kemudian bentuk di atas didistribusikan ke dalam persamaan 5. Untuk memudahkan penulisan, selanjutnya notasi fxi ditulis dalam bentuk f1 fi sehingga persamaan 5 menjadi ai
2 delta X fxi plus delta X pangkat 3 per 3 F double aksen xi plus O delta X pangkat 5, atau AI delta X per 3 Fi min 1 ditambah Fi 4Fi ditambah Fi plus 1 ditambah O delta X pangkat 5. Itu adalah persamaan 6. Persamaan 6 dikenal dengan metode Simpson sepertiga. Diberi tambahan nama sepertiga karena delta X dibagi dengan 3. Pada pemakaian satu bias, delta X sama dengan B min A per 2, sehingga persamaan 6 didapat ditulis dalam bentuk AI sama dengan B min A per 6 dalam kurung FA ditambah 4FC ditambah 4 ditambah FB. Itu adalah persamaan 7. Dengan titik C adalah titik tengah antara A dan B. Kesalahan pemotongan yang terjadi pada metode Simpson sepertiga untuk satu bias adalah sigma T sama dengan min 1 per 90 delta X5 F for aksen sigma. Oleh karena delta X sama dengan B min A per 2, maka sigma T min B dikurang A pangkat 5 dibagi 2880 F for aksen sigma. Kaidah Simpson dapat diturunkan dengan menghampiri integral fx biru dengan interpolasi kuadratis px merah dengan perumusan kaidah sebagai berikut. Integral BA fx dx sama dengan B min A per 6 dalam kurung FA plus 4F dalam kurung A plus B per 2 ditambah FB. Selanjutnya, metode Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 diturunkan dengan menggunakan persamaan polinomial order 3 yang melalui 4 titik, yaitu I sama dengan integral BA fx dx sama dengan integral BA f3x dx. Dengan cara yang sama, pada penurunan aturan Simpson sepertiga akhirnya diperoleh I sama dengan B per A fx dx sama dengan integral BA f3x dx. Itu adalah persamaan 10 dengan delta X B sama dengan B min A per 3. Persamaan 10 disebut dengan metode Simpson 3/8 karena delta X dikalikan dengan 3/8 metode Simpson 3/8 dapat juga ditulis dalam bentuk I sama dengan B min A f x 0 ditambah 3fx1 dan 3fx2 ditambah fx3/8. Adalah persamaan 11. Metode Simpson 3/8 mempunyai kesalahan pemotongan sebesar sigma T sama dengan min 3/80 delta X3 F aksen 4 adalah persamaan 12A, mengingat delta X sama dengan B min A per 3, maka sigma T sama dengan min B min A pangkat 5 per 6480 F aksen bersama 12B. Metode Simpson sepertiga biasanya lebih disukai karena mencapai ketelitian order 3 dan hanya memerlukan 3 titik dibandingkan metode Simpson 3/8 yang membutuhkan 4 titik. Dalam pemakaian banyak bias, metode Simpson sepertiga hanya berlaku untuk jumlah bias genap.
apabila dikehendaki jumlah pias ganjil karena adanya kesalahan yang cukup besar, untuk itu kedua metode dapat digabung, yaitu sejumlah genap pias digunakan metode Simpson seperti 8, sedang 3 pias sisanya digunakan metode Simpson 3/8. Itulah penjelasan mengenai metode Simpson untuk integrasi numerik atau kaidah Simpson. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.